Kompas Pagi kami lanjutkan, saudara. Tim hukum Polda Jawa Barat mengatakan penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum. Pihaknya mengaku telah menggunakan metode pencocokan wajah sebelum menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Di hadapan majelis hakim, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkap sejumlah alat bukti yang digunakan dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jawa Barat melibatkan seorang ahli Inavis untuk melakukan pencarian wajah yang menggunakan database di Dukcapil. Hasilnya wajah dan sidik jari Peggy dengan tersangka pembunuhan Vina menunjukkan kecocokan di atas 90% identik. Lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah face conversion 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan foto wajah barang bukti. Dari hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari AK23 dan database KTP elektronik Dukcapil. Hari ini Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadilah yang bertugas. Selamat pagi Fadil, apa saja agenda sidang hari ini dan apa yang kemudian nanti akan didalami oleh majelis hakim dalam sidang nanti? Ya, Dipo dan saudara, memang benar hari ini sidang pra-peradilan gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan kembali digelar di rencananya pada pukul 9 nanti sidang kembali dimulai, di mana sidang akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Soleman. Ya, Dipo dan saudara, untuk agenda hari ini dalam sidang hari ini adalah direncanakan adalah sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang disiapkan oleh pemohon dan termohon, di mana dari pemohon yang selaku tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan 5 orang saksi dan 1 ahli pidana, sedangkan dari pihak termohon akan menghadirkan 1 ahli pidana dan surat-surat atau dokumen yang dijadikan penyidik dalam menetapkan status tersangka Peggy Setiawan. Dipo dan saudara, memang pemanggilan saksi-saksi ini dilakukan oleh majelis hakim untuk menguatkan atau mencari kepastian data-data yang akan digunakan oleh majelis hakim sebelum memutuskan perkara gugatan ini apakah diterima atau ditolak, sehingga pemeriksaan saksi-saksi hari ini akan menjadi kunci bagi pihak pemohon agar gugatannya dikabulkan oleh pihak majelis hakim, sehingga sidang pembuktian ini akan menjadi sangat dinantikan, dikarenakan baik dari pihak pemohon juga yang saksi-saksi yang akan dihadirkan juga akan meringankan bagi tersangka Peggy Setiawan dalam proses gugatan ini. Dipo. Tadi Anda mengatakan, Fadil, bahwa akan ada sejumlah saksi yang kemudian dihadirkan. Apakah sudah terkonfirmasi ada saksi-saksi dengan nama besar mungkin yang akan hadir dalam persidangan pagi ini? Ya, memang Dipo, kemarin ketika saya coba mengkonfirmasi ke tim kuasa hukum Peggy Setiawan siapa ahli pidana yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini, tetapi memang pihak tim kuasa hukum masih belum memberikan tahu siapa ahli pidana yang akan datang. Dan terkait dengan saksi yang meringankan dari pihak pemohon adalah dipastikan bahwa salah satu saksi Liga Akbar akan hadir dikarenakan Liga Akbar diyakini akan meringankan tersangka Peggy Setiawan, sehingga pemohon atau gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dioptimis akan dikabulkan oleh pihak majelis hakim. Dipo. Baik, artinya ada sejumlah saksi, salah satunya adalah Liga Akbar yang kemudian akan hadir di dalam persidangan yang akan dimulai pada pukul 9 pagi hari. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah atas laporan Anda.